Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Keuangan lanjutan 1 yang beranggotakan yang pertama Jaka Prasetya, kemudian yang kedua ada Eni Sulistiani, dan yang ketiga ada Rudi Prasetyo. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait dengan materi akuntansi untuk operasi cabang. Kemudian terkait dengan topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Kemudian yang kedua yaitu akuntansi untuk agen penjualan. Yang ketiga yaitu akuntansi untuk operasi cabang, dan yang keempat pertimbangan tambahan. Kita akan menjelaskan satu persatu. Baik, yang pertama yaitu perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Perbedaan antara agen penjualan dan cabang sebagian besar terkait dengan tingkat otonomi. Sebuah agen penjualan terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen. Biasanya tidak beroperasi secara otonom, tetapi bertindak atas nama kantor pusat. Agen penjualan dapat memajang dan mendemonstrasikan contoh produk, penerimaan pesanan, dan pengatur pengiriman. Pesanan biasanya diisi oleh kantor pusat karena agen penjualan tidak menyimpan stok persediaan. Pemilihan produk, pengiklanan, pemberian kredit, penagihan utang, dan aspek operasi bisnis lainnya biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang biasanya memiliki otonomi lebih luas dan memberikan berbagai layanan yang lebih besar dibanding agen penjualan, walaupun tingkatnya berbeda dengan perusahaan individu. Sebuah cabang biasanya menyimpan stok barang dagangan dan memenuhi pesanan pelanggan. Di beberapa perusahaan cabang menjalankan fungsi pemberian kredit secara mandiri, sementara untuk beberapa perusahaan lainnya, pemberian kredit ditangani oleh kantor pusat. Slide berikutnya yaitu terkait dengan sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di lain pihak, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan lengkap. Pengelola sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat, dan setiap cabang memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap operasi dan memungkinkan manajemen puncak menilai kinerja masing-masing cabang. Agen penjualan maupun cabang bukan merupakan entitas akuntansi atau badan hukum yang terpisah. Mereka tidak menyiapkan laporan akuntansi eksternal secara terpisah. Ketika catatan akuntansi cabang terpisah dikelola untuk tujuan internal, seperti tanggung jawab akuntansi dan evaluasi kinerja, akun-akun yang ada di cabang dan kantor pusat harus digabungkan dalam penyusunan laporan akuntansi eksternal. Berikutnya yaitu terkait akuntansi untuk agen penjualan. Nah, oleh karena agen penjualan biasanya tidak memiliki sistem akuntansi, seluruh transaksi terkait dengan agen dicatat oleh kantor pusat. Ada beberapa ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen yang dihasilkan agen. Contoh, kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan faktor penjualan, catatan penggajian, dan dokumen voucher kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan. Kantor pusat umumnya mencatat aset, pendapatan, dan beban tiap-tiap agen secara terpisah. Hal ini memungkinkan kantor pusat untuk mengontrol aset dan menyediakan informasi untuk menilai kinerja tiap-tiap agen. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk operasi cabang. Yang pertama itu ada akun antar perusahaan. Akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang.
Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya. Akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat sering disebut investasi di cabang, sementara akun resiprokal pada pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Saldo akun investasi di cabang menunjukkan seberapa besar investasi kantor pusat dalam cabang melalui kontribusi kas dan transfer aset ke cabang. Prosedur akuntansi yang diterapkan kantor pusat untuk investasi di cabang sama dengan yang diterapkan oleh entitas induk atas investasinya di entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Akun resiprokal kantor pusat pada pembukuan cabang menunjukkan ekuitas kantor pusat di cabang, dan saldo tersebut ditampilkan sebagai pemilik ekuitas pada laporan keuangan tersendiri dari cabang yang disiapkan untuk tujuan pelaporan internal. Sifat timbal balik dari akun investasi di cabang dan kantor pusat kita bisa lihat pada slide tersebut. Kita lanjut pada akuntansi untuk operasi cabang pada pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Pada cabang akan mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Contohnya, PT Jaya yang beroperasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Ayat jurnal pada bab ini dibuat oleh kantor pusat akan diberi tambahan kode huruf H, sementara yang dibuat di cabang akan diberi tambahan huruf B. Kantor pusat akan mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal, yaitu investasi di Medan sebesar 55 juta di debit, kas sebesar 20 juta di kredit, peralatan kantor di kredit sebesar 5 juta, peralatan toko di kredit sebesar 30 juta. Kemudian pada cabang Medan PT Jaya akan mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal, yaitu kas, peralatan kantor, dan peralatan toko di debit, kemudian kantor pusat di kredit sebesar 55 juta. Kemudian kita lanjut pada pengakuan laba cabang. Seluruh akun pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi dengan cara yang normal. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup ke akun kantor pusat. Ketika laba cabang tersebut dilaporkan ke kantor pusat, ayat jurnal dibuat kantor pusat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah tercatat investasi kantor pusat di cabang. Contohnya, ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ini ditutup dengan ayat jurnal, yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 63 juta dan kreditnya adalah kantor pusat sebesar 63 juta. Kemudian pada kantor pusat setelah menerima laporan cabang Medan untuk laba akan mencatat ayat jurnal, yaitu investasi di cabang Medan di debit sebesar 63 juta dan kreditnya adalah laba cabang Medan sebesar 63 juta. Kemudian selanjutnya akuntansi untuk pengiriman barang dagangan ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagangan dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagangan dari kantor pusat, atau cabang juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Pembelian barang dagangan dari pihak eksternal dicatat oleh cabang dengan cara yang normal. Contohnya, PT Jaya membeli barang dagangan senilai 5 juta dari pedagang grosir independen. Maka cabang akan mencatat ayat jurnal persediaan di debit sebesar 5 juta dan kreditnya kas atau utang dagang sebesar 5 juta. Untuk transaksi pembelian barang dagangan dari pedagang grosir independen ini tidak ada ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat.
Kemudian lanjut untuk persediaan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang. Untuk persediaan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transfer tersebut. Barang dagangan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan mendebitkan persediaan dan mengkreditkan kantor pusat. Sedangkan pada kantor pusat akan mencatat investasi di cabang di debit, kemudian kreditnya adalah persediaan. Contohnya, PT Jaya mentransfer persediaan dengan harga sebesar 8 juta ke cabang Medan, maka kantor pusat akan mencatat investasi di cabang Medan di debit sebesar 6 juta dan kreditnya adalah persediaan sebesar 6 juta. Kemudian cabang akan mencatat persediaan di debit sebesar 6 juta dan kreditnya adalah kantor pusat. Kemudian pada transfer yang mempunyai biaya pengiriman, maka biaya pengiriman tersebut akan menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Contohnya, PT Jaya membayar Rp100.000 untuk mengirim barang dagang senilai 8 juta ke cabang Medan. Maka pencatatan yang dilakukan adalah di kantor pusat akan mencatat investasi di cabang Medan di debit sebesar 8.100.000, kemudian kreditnya adalah persediaan sebesar 8 juta dan kas sebesar Rp100.000. Kemudian pada cabang akan mencatat persediaan di debit sebesar 8.100.000 dan kreditnya adalah kantor pusat sebesar Rp8.100.000. Kemudian untuk barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan, kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya, PT Jaya membeli barang dagang dengan harga Rp12 juta dan mengirimkan barang dagang tersebut ke cabang Medan dan menagihkan ke cabang sebesar 15 juta. Maka kantor pusat akan mencatat pengiriman barang dagang tersebut dengan ayat jurnal investasi di cabang Medan di debit sebesar 15 juta dan dikredit persediaan sebesar 12 juta dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan dikredit sebesar 3 juta. Untuk cabang sendiri akan mencatat ayat jurnal persediaan dari kantor cabang di debit sebesar 15 juta dan kreditnya adalah kantor pusat sebesar 15 juta. Kemudian dimisalkan lagi, cabang Medan menjual 80% persediaan tersebut yang ditransfer dari kantor pusat. Laba antar perusahaan tersebut akan diakui oleh kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan di debit sebesar 2.400.000 dan kreditnya adalah laba cabang Medan sebesar 2.400.000. Kemudian untuk alternatif lainnya, kantor pusat akan mencatat laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan di debit sebesar Rp2.400.000 dan kreditnya adalah laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar Rp2.400.000. Akuntansi untuk aset tetap cabang. Yang pertama, ketika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka ayat jurnal harus dicatat oleh kantor pusat maupun cabang. Contohnya, PT Jaya membeli peralatan toko senilai 30 juta untuk cabang Medan. Maka kantor pusat akan mencatat investasi di cabang Medan di debit sebesar 30 juta dan kreditnya di kas sebesar 30 juta. Kemudian untuk cabang sendiri akan mencatat peralatan toko di debit sebesar 30 juta dan kreditnya adalah kantor kas sebesar 30 juta. Kemudian yang kedua, ketika aset tetap dicatat hanya pada pembukuan kantor pusat. Ketika aset tetap cabang dicatat hanya pada pembukuan kantor pusat, maka tidak ada jurnal yang diperlukan pada pembukuan cabang. Contohnya, PT Jaya membeli 30 juta peralatan toko untuk cabang Medan, dan peralatan tersebut dicatat pada pembukuan kantor pusat saja. Maka kantor pusat akan mencatat pembelian tersebut dengan mendebitkan peralatan toko cabang Medan di debit sebesar 30 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 30 juta. Untuk cabang sendiri,
maka tidak mencatat ayat jurnal. Yang selanjutnya yaitu cabang membeli aset tetap yang dicatat pada pembukuan kantor pusat. Di sini ada ilustrasinya yaitu PT Jaya membeli peralatan toko senilai 30 juta rupiah yang digunakan oleh kantor cabang, tetapi pembelian tersebut dicatat oleh kantor pusat juga. Nah, maka cabang mencatat jurnalnya yaitu sebagai berikut, yaitu yang sebelah kiri dengan mendebit kantor pusat sebesar 30 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 30 juta rupiah. Dan pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat yaitu yang sebelah kanan jurnalnya, yaitu dengan mendebit peralatan toko cabang Medan sebesar 30 juta rupiah dan mengkredit investasi di cabang Medan sebesar 30 juta rupiah. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian beban secara proporsional. Nah, beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Nah, penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya, persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Lalu yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Nah, di sini sebagai ilustrasi perlakuan pembagian biaya kantor pusat, asumsikan bahwa kantor pusat PT Jaya yang mengeluarkan biaya yang ditetapkan ke cabang Medan, yaitu sebagai berikut. Di sini beban utilitas. Nah, beban utilitas itu berupa biaya yang dikeluarkan oleh cabang Medan dan ditagihkan ke akun utama kantor pusat, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Dan beban penyusutan, yaitu aset cabang Medan yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, dan overhead umum, yaitu dialokasikan ke cabang berdasarkan penjualan bruto. Maka dari ketiga ini dijumlahkan jadi sebesar 14 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah dan ditambah 8 juta rupiah, maka totalnya itu sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya, kantor pusat PT Jaya sudah mencatat beban-beban tersebut dengan cara yang normal, seolah-olah beban tersebut terkait dengan kantor pusat. Secara periodik, kantor pusat memberitahukan cabang mengenai pembagian beban secara proporsional. Kantor pusat mencatat ayat jurnal berikut setelah memberitahukan cabang Medan mengenai beban yang dibagi secara proporsional, yaitu sebesar 35 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu dengan mendebit investasi di cabang Medan yaitu sebesar 35 juta rupiah, dan di kreditnya yaitu ada beban utilitas sebesar 14 juta rupiah, beban penyusutan 3 juta rupiah, dan beban overhead umum yaitu 18 juta rupiah. Nah, setelah pemberitahuan beban dari kantor pusat dan cabang sudah mengetahui, maka cabang mencatat bebannya itu yaitu dengan mendebit beban utilitas sebesar 14 juta rupiah, beban penyusutan 3 juta rupiah, dan beban overhead umum sebesar 18 juta rupiah, dan kreditnya yaitu kantor pusat sebesar 35 juta rupiah. Lalu yang ketujuh yaitu laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan pembukuan dan evaluasi internal, laporan akuntansi eksternal mempresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, akun kantor pusat dan cabang akan digabungkan. Lalu saldo akun antar perusahaan atau resiprokal harus dieliminasi karena akun yang terkait dengan aktivitas dalam perusahaan dan bukan aktivitas antara perusahaan dan
pihak eksternal. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang, serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Selanjutnya pertimbangan tambahan, di sini ada transaksi antar cabang. Nah, kadangkala terjadi transfer aset atau jasa antar cabang. Meskipun ada beberapa cara akuntansi untuk transfer seperti itu, pendekatan yang umum atau yang sering digunakan adalah memperlakukan transfer seolah-olah transfer terjadi melalui kantor pusat. Nah, cabang-cabang yang terlibat dalam transfer antar cabang biasanya mencatat transaksi transfer seolah-olah terkait dengan kantor pusat dibandingkan dengan cabang lainnya. Dan selanjutnya yaitu laba yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal. Laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dagang telah dijual oleh cabang. Perlakuannya sama seperti jika transfer antar perusahaan terjadi saat periode berjalan. Pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal, kantor pusat mengurangi akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Di sini diasumsikan laba antar perusahaan diatribusikan ke kantor pusat. Nah, ketika laporan keuangan dipersiapkan untuk perusahaan secara keseluruhan, saldo dari akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang dieliminasi terhadap beban pokok penjualan, dan sisa laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi terhadap nilai tercatat pada persediaan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.